teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya akan membahas tentang mitos pengobatan lupus. Ada banyak mitos pengobatan lupus yang beredar di masyarakat, namun saya harapkan setelah mendengarkan penjelasan saya hari ini, teman-teman akan lebih percaya fakta ilmiah pengobatan lupus daripada mitos pengobatan lupus. Nah, mitos pengobatan lupus yang pertama adalah obat lupus bisa merusak ginjal. Ini adalah mitos, teman-teman. Jadi, obat yang digunakan oleh dokter untuk pengobatan lupus, teman-teman, tidak akan menyebabkan kerusakan ginjal. Sebaliknya, apabila lupus teman-teman tidak diobati, ini justru akan memicu komplikasi pada organ-organ tubuh yang lain, termasuk diantaranya ginjal yang paling sering terdampak. Jadi, teman-teman, jangan menghentikan pengobatan lupus dengan alasan karena takut ginjalnya akan rusak oleh karena obat lupus. Justru pengobatan lupus melindungi ginjal kita. Nah, mitos yang kedua adalah lupus tidak bisa sembuh sehingga tidak perlu diobati. Teman-teman, memang lupus ini merupakan suatu penyakit kronik di mana memang dia tidak bisa sembuh total. Namun, lupus bisa distabilkan. Jadi teman-teman, lupus tetap perlu diobati. Karena dengan pengobatan lupus, teman-teman akan mendapati suatu kualitas hidup yang baik. Tentunya gejala-gejala klinis membaik sehingga teman-teman bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Dan tentunya tujuan yang lain daripada pengobatan lupus tentunya menghindarkan teman-teman dari komplikasi pada organ-organ tubuh yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi meskipun lupus tidak bisa sembuh dengan sempurna, namun lupus perlu distabilkan dengan pengobatan. Nah, mitos yang ketiga adalah lupus bisa diobati dengan jaga makan saja. Nah, ini jelas adalah suatu mitos. Teman-teman sekalian, sampai saat ini tidak ada metode pengobatan lupus yang terbukti secara ilmiah dengan hanya menghindari suatu makanan tertentu. Sebaliknya, juga belum ada bukti bahwa dengan mengonsumsi makanan tertentu, lupus teman-teman akan membaik atau akan sembuh. Jadi pengaturan makan sangat penting buat pasien lupus, namun pengaturan makan ini harus berjalan bersama-sama dengan pengobatan rutin. Jadi teman-teman sekalian, pengobatan dokter dan penerapan hidup sehat seperti pengaturan makan harus dilakukan bersama-sama. Tidak bisa teman-teman mengatakan bahwa saya akan mengobati lupus dengan mengatur makan saja. Ini tentunya tidak bisa dan tidak terbukti secara ilmiah. Nah teman-teman, mitos yang keempat, ada suplemen makanan yang bisa menyembuhkan lupus. Teman-teman sekalian, jangan menghentikan obat lupus dengan alasan bahwa ada suplemen atau bahan makanan tertentu yang bisa mengobati lupus. Ini tentu saja tidak terbukti secara ilmiah. Teman-teman, dalam mengobati lupus teman-teman, dokter yang merawat tentunya melakukan pengobatan berdasarkan hasil penelitian ilmiah dan rekomendasi organisasi dunia. Sebagai contoh, untuk pengobatan lupus diatur oleh organisasi dunia seperti American College of Rheumatology dan Mueller ataupun dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Jadi, dokter mengobati lupus berdasarkan suatu penelitian ilmiah bahwa obat itu memang bermanfaat buat lupus. Jadi, teman-teman jangan menghentikan pengobatan lupus dengan alasan bahwa ada bahan makanan tertentu yang diklaim bisa mengobati lupus. Nomor kelima, mitos yang berikutnya adalah jika saya sudah merasa sehat, saya bisa menghentikan obat lupus. Nah, ini juga jangan teman-teman lakukan. Karena meskipun teman-teman sudah merasa sehat, obat lupus tidak boleh dihentikan secara sepihak. Teman-teman tetap harus kontrol ke dokter. Dokter akan memonitor kondisi teman-teman. Jika kondisinya memang stabil, dokter tentunya akan menurunkan dosis secara bertahap. Dan memang kalau tetap stabil, bisa menghentikan obat, tetapi kembali harus melakukan monitoring secara berkala. Nah teman-teman, demikian adalah mitos-mitos yang beredar tentang pengobatan lupus. Semoga teman-teman semakin paham tentang hal ini dan semoga kita lebih percaya pada fakta ilmiah dibandingkan mitos. Tetap lanjutkan pengobatan dengan dokter yang merawat dan tetap terapkan pola hidup sehat. Salam sehat!